Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mosid SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih di Man 4 Hulu Sungai Utara, Kecamatan Bemirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Filipina UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 250401130828. Pada Selasa 7 Oktober 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 12 dengan materi istihad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sampean? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Selasa tanggal 7 Oktober 2005, Jim bakal absen lah. Abdul Rahman, Adik, Ahmad Saputra, Adik, Ainun Delian, Ahmad Firdaus, Amelia Putri. Silakan Pak. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang jumlah rukun Islam. Ada yang masih ingat apa saja yang kita pelajari sebelumnya? Iya Pak. Ya. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Ya betul. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang istihad. Apa yang dimaksud dari istihad? Iya Pak. Ya. Ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh. Ya. Sangat bagus. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui paham apa itu ijtihad lah. Nah, apa itu ijtihad? Dan dalil yang mendasarinya. Kemudian ada syarat-syarat serta metode dan ijtihad. Buka halaman 28. Ini ada cerita konsep, pengertian dan dasar, konsep dasar, kemudian ada syarat terakhir, kemudian konsepnya, kemudian tingkatan. Nah, pengertian dan konsep dasar. Dasar ada istilah, ada para ahli. Dasar adalah sungguh-sungguh lah. Nah, sungguh-sungguh. Menurut istilah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai pada satu urusan dari beberapa urusan atau satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan. Di sini dalam bahasa Arabnya berasal dari kata jahadah, yang artinya sungguh-sungguh. Setelah itu adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sekarang menurut istilah di sini adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai pada satu urusan dari beberapa urusan atau satu pekerjaan dari beberapa pekerjaan. Nah, kemudian di sini ada rukun apa dasar rukun istihad lah. Quran surah Nisa ayat 59. Kita persilakan dulu Abdul Rahman membaca. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا
والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الخير وأحسن تأويلا. Surah Al-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wallahu khairun wa ahsanu ta'wila. Surah Al-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, akan oleh amri di antara kamu. Ini taati Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian di sini ada perkembangan istihad. Secara tulis istihad itu muncul awal Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan oleh hadis Rasulullah yang sahih. Ketika terus menjadi hakim di Yaman. Yaman itu kota apa? Yaman bagian Arab nih. Bagian Arab. Muaz akan melakukan istihad. Istihad tadi dapat disebut dalam melakukan usaha untuk mendapatkan hasil. Nah, kemudian yang kedua adalah para tabi'in lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan penggunaan wahyu. Di sini ada syarat-syarat menjadi mujtahid. Syarat-syarat menjadi mujtahid itu ada syarat diantaranya di sini. Orang yang melakukan istihad itu disebut mujtahid. Profesor Dr. Muhammad Hasbi Asidik menjelaskan syarat mujtahid berikut. Adalah mengetahui semua ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum. Jadi orang mujtahid ini perlu mengetahui itu ada ayat-ayat hukum. Hukum diantaranya itu ayat-ayat yang berkaitan hukum yang termasuk itu asbabun nuzul lah. Asbabun nuzul apa? Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Serta ayat-ayatnya itu nasyih dan mansukh. Itu pada tugas kita, tapi tugas ulama lah. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu di sini ada metode itu dipisah. Ya, coba sekarang bacakan dulu. Dipisah apa? Ya, adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi suatu masalah yang diperoleh untuk dilaksanakan, atau meninggalkan bias dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, sebab ada dalil yang menghendaki lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kemudian yang keempat pula ya baca dulu. Saat al-Jayyah diletakkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Ya, yang pertama adalah saat al-Jayyah itu kebiasaan melintas baik dalam perkataan maupun perbuatan, maka kebiasaan dikatakan untuk harus mengambil hal yang disukai banyak orang, dilakukan berulang harus kemudian dan sejarah dalam menggunakan nafas. Ini kalau itu ada kebiasaan malah ada kebiasaan. Jadi yang kita jelaskan tadi nih, kemudian kita tugas kelompok lah, kelompok. Jadi ini ada ya 5 kelompok lah. 4 kelompok. Kita tulis kelompok dulu. Nah, di sini tugasnya
Berikan satu contoh istihad. Istihad adalah metode yang dilakukan. Pas ada waktunya, saya tak ngumpul. Siap. Ada di sini. Buat apa? Ini rahasia dari deskripsi pada hari ini kita bacakan dulu. Ini perwakilan dari kelompok membacakan hasil dari hasil diskusi kemudian dikatakan info. Jadi kita persilakan dulu membacakan hasil dari diskusinya. Kelompok satu yang silakan. Nah, perwakilan satu lah, perwakilan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan satu contoh istihad dari kelompok satu. Contoh istihad metodik Sad Jariyah. Sad Jariyah adalah menutup jalan atau perbuatan secara asal adalah mubah atau boleh. Tetapi ada potensi mengarah kepada yang haram. Contohnya, hukum pinjaman online. Pinjaman uang pada asalnya mubah karena adanya dasar saling membantu. Pinjaman online membuka jalan menuju keburukan yang besar, maka perlu dihentikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kelompok 3 yang penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 untuk menyebutkan contoh istihad dengan metode istishab. Istishab artinya hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contoh misal hukum pada pengguna obat atau vaksin. Pada dasarnya semuanya asalnya mubah digunakan selama obat atau vaksin belum terbukti membahayakan, maka hukumnya tetap boleh digunakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasannya lah masalah vaksin. Kemudian kelompok 4 yang tentang perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin mencontohkan istihad dengan metode maslahah al-mursalah. Jadi, arti maslahah adalah kemaslahatan atau manfaat atau kebaikan. Artinya adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil yang secara khusus mengulang atau melarang, tetapi dibutuhkan untuk kemaslahatan umat. Contohnya, zaman Nabi, sistem keuangan masih sederhana.
Namun, pada zaman sekarang, umat Islam butuh lembaga keuangan untuk menyimpan harta dan bertransaksi. Dan umat Islam juga butuh solusi agar transaksinya tidak masuk riba. Di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada dalil atau nas khusus. Para ulama dan ekonomi Muslim berijtihad dengan membentuk bank syariah dengan berdasar untuk menjaga kemaslahatan umat dengan menyediakan layanan keuangan yang halal. Itu saja salah satu contoh ijtihad dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dengan ada diskusi lah mendapat kuliah lah. Amin. Di begitu jadi pemimpin kan. Amin. Bapak. Selanjutnya tadi kita sudah diskusi. Nah kemudian Bapak penutup tidak kesimpulan daripada kajian kita tadi. Nah, kita ketahui tadi pembahasannya tentang ijtihad lah. Ijtihad itu adalah apa tadi? Sungguh-sungguh dalam kemampuan untuk sampai satu urusan daripada urusan dan pekerjaan daripada satu pekerjaan. Kemudian tadi ada Imam salah-salahnya nih. Kalau mustahil itu artinya orang yang melakukan ijtihad. Kemudian salah satu ijtihad mustahil itu adalah mengetahui semua ayat dan hadis, kemudian mengetahui masalah-masalah yang diinginkan dan mengetahui nasi dan usul, kemudian mengetahui dengan sempurna bahasa Arab lah, baik itu balaghahnya, mantiknya, namanya salahnya, dan ilmu secara mendalam. Kemudian mengetahui usul fikih, misalnya dari para fikih. Jadi itu kesimpulannya. Betul bertanya lah, ingat kembali lah menguasai padanya materi yang mereka sampaikan. Jadi kita menjelaskan tadi masalah mustahil itulah, kemudian syarat-syaratnya dan macam-macam sudah kita jelaskan. Nah kemudian apa mau tanya lah, nah di sana apa ijtihad? Ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya. Itu sungguh-sungguh nih. Ya tepuk tangan. Ya. Nih, mustahil apa mata? Mustahil. Ya orang yang mustahil lah. Orang saya biasa dia orang yang pilihan dia lah, memenuhi syarat lah. Kalau syarat-syaratnya kan nggak boleh kan? Syaratnya adalah mengetahui semua ayat dan hadis, mengetahui masalah-masalah yang telah dikenalkan, mengetahui nasib, mansub, mengetahui dengan sempurna bahasa Arab dari ilmunya secara mendalam, dan mengetahui usul fikih, ajar syariat, dan qawaid al-fikih. Ya, luar biasa. Nah, jadi kita tugas lah, tugas itu halaman 13. Jadi sebelum membaca itu pelajari dulu ya lah. Kemudian dari dulu pahami, insya Allah dapat. Nah, kira-kira sampai di sini pelajaran kita. Dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi kita dan kalau kita melakukan. Amin. Sudah menutup ini kita bersama-sama berdoa lah. Dipimpin oleh Jalima Kamimpin. Semoga apa yang kita bermanfaat, jika ada salah tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.